Halo adik-adik, selamat malam, shalom. Apa kabar adik-adik hari ini? Kakak pengasuh doakan adik-adik semua di rumah tetap sehat dan berbahagia bersama mama dan papa. Ya adik-adik semua, saat ini adik-adik bersama kakak-kakak pengasuh akan beribadah buat Tuhan Yesus dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik semua sudah siapkan untuk beribadah? Kakak pengasuh percaya adik-adik semua sudah siap. Oke adik-adik, kita semua akan bernyanyi memuji Tuhan Yesus dengan 2 lagu berturut-turut. Yang pertama yaitu lagu Tangan ke Depan, dan yang kedua yaitu lagu Yesus Luar Biasa. Ya adik-adik, kita nyanyi sama-sama ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil tepuk tangan bernyanyi memuji Tuhan. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil berlompat-lompat bernyanyi memuji Tuhan. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah, Daniel di dalam goa singa, semua karena kasih-Nya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat pada Bapa, Daud mengalahkan Goliat, semua karena kuasa-Nya. Yesus perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Adik-adik di rumah yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, kakak pengasuh mengundang adik-adik di rumah semua berdiri, duduk tenang, lipat tangan, dan kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat yang setia bagi anak-anak, di kesempatan ini Bapa, ibadah sekolah minggu yang kami lakukan, kiranya dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, mau jadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan terang-terang Roh Allah yang kudus. Di kesempatan ini kami akan membaca firman-Mu. Kami mengundang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami selaku anak-anak maupun pengasuh. Firman Tuhan yang kami baca ini Tuhan, kami mohon tuntunan dan Roh Kudus-Mu Tuhan, curahkanlah bagi kami selaku pengasuh maupun anak-anak. Firman yang kami baca maupun cerita yang akan dibawakan oleh kakak pengasuh, biarlah semua menjadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan terang-terang Roh Allah yang kudus. Tuhan berkati. Amin. Bacaan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Yunus 3 ayat 1 hingga berakhir yang keempat, yang diberi judul Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikianlah, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kupirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah kota mengagumkan, besarnya 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berserulah 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggak balikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, kata Tuhan Yesus yang paling berbahagia bagi adik-adik yang mau mendengar firman Tuhan. Amin. Ya adik-adik, hari ini kakak pengasuh mau bercerita. Cerita hari ini dengan judul Yunus dan ikan besar.
Pada zaman dahulu kala di Israel ada seorang yang bernama Yunus. Suatu hari Tuhan berfirman kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe. Niniwe adalah suatu kota yang sangat besar dan paling ramai di dunia pada saat itu. Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, untuk mengatakan kepada orang-orang yang ada di Niniwe bahwa Tuhan mengetahui betapa berdosanya mereka. Ya adik-adik, Yunus, dia tidak mematuhi perintah Tuhan. Dia tidak pergi ke Niniwe, dia malah melarikan diri adik-adik. Dia melarikan diri, dia naik sebuah kapal dan menuju ke suatu tempat yang bernama Tarsis. Ya adik-adik, di dalam perjalanan di tengah lautan, Tuhan lalu mengirimkan angin tofan dan badai kencang menghantam kapal yang dinaiki Yunus adik-adik. Pada saat itu juga, para awak kapal yang ada di dalam kapal menjadi sangat ketakutan. Mereka takut adik-adik kalau kapal ini pecah atau tenggelam adik-adik. Pada akhirnya, mereka semua berdoa kepada Tuhan. Lalu adik-adik, barang-barang yang ada di dalam kapal, mereka mengangkatnya dan mereka membuangnya ke dalam laut agar supaya kapal ini bisa ringan adik-adik. Tapi adik-adik sama saja angin ini tidak berhenti. Ya adik-adik, saat ini Yunus ada di mana? Yunus tidak tahu bahwa ada angin badai. Yunus sedang tidur pulas adik-adik. Yunus tidur di dalam kapal di dek yang paling bawah. Karena dia melarikan diri adik-adik. Dia sembunyi. Ya pada saat itu, nahkoda kapal datang dan membangunkan dia. Hei, sedang apa? Kamu tidur? Ayo bangun kamu. Bangunlah kamu dari tidurmu dan berdoalah kepada Tuhanmu. Mungkin Tuhanmu mengasihani kita agar supaya kita tidak dibinasakan oleh malapetaka ini. Ya adik-adik, pada akhirnya Yunus bangun. Pada saat itu juga, para awak kapal semuanya bersepakat untuk mereka berunding. Mereka ingin membuang undi. Siapa di antara mereka di dalam kapal yang karena dia, kapal ini diterpa angin. Ya adik-adik, pada akhirnya mereka membuang undi. Dan adik-adik tahu yang kena undi? Yunus adik-adik. Yunus yang kena undi ini. Pada akhirnya, para awak kapal mulai menuduh Yunus. Dan Yunus mengakui kesalahannya. Yunus mengatakan kepada mereka bahwa memang benar Tuhan memerintahkan dia, tetapi dia tidak mematuhi perintah Tuhan. Ya adik-adik, para awak kapal bertanya kepada Yunus, lalu kita apakan sehingga angin badai ini menjadi tenang? Yunus bilang, angkatlah aku dan buanglah aku ke dalam laut karena kesalahanku. Ya adik-adik, para awak kapal tidak mau membuang Yunus adik-adik. Karena mereka merasakan Yunus tidak bersalah. Mereka dengan sekuat tenaga mereka mendayung kapal mereka. Mereka ingin ke darat. Tetapi adik-adik sama saja. Mereka tidak mampu. Jalan satu-satunya yang harus mereka lakukan, yaitu mereka harus membuang Yunus. Adik-adik, sebelum mereka membuang Yunus, mereka semua berdoa kepada Tuhan. Mereka memohon pengampunan dari Tuhan. Lalu mereka mengangkat Yunus dan mereka membuangnya ke dalam laut. Ya adik-adik, pada saat itu, pada seketika itu juga,
laut menjadi tenang. Adik-adik para awak kapal ini lebih takut lagi dengan kejadian angin badai tadi. Laut menjadi tenang, mereka sangat lebih takut lagi adik-adik. Pada akhirnya, adik-adik para awak kapal ini menyadari bahwa memang benar Tuhan adalah penguasa satu-satunya dunia ini, adik-adik. Ya, pada akhirnya mereka memuji-muji nama Tuhan. Sekarang kakak pengasuh beralih untuk Yunus ini. Adik-adik, Yunus sudah tenggelam ini. Yunus sudah ada di dalam dasar laut ini, adik-adik. Yunus lalu sadar bahwa pada saat ini tidak ada yang bisa datang untuk menolong dia, adik-adik. Tetapi adik-adik tahu Tuhan punya rencana lain. Tuhan lalu mengirimkan seekor ikan besar datang dan menelan Yunus. Sekali sambar, Yunus ditelan oleh ikan itu. Ya adik-adik, Yunus ada di dalam perut ikan ini. Kakak pengasuh mau bertanya pada adik-adik, Yunus mati atau tidak? Ya adik-adik, Yunus tidak mati. Karena memang benar Tuhan mengasihani dia. Ya adik-adik, Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari. Selama 3 hari, dia berdoa, dia memohon pengampunan dari Tuhan. Lalu untuk hari yang ketiga, adik-adik, Yunus berjanji kepada Tuhan bahwa dia akan mematuhi perintah Tuhan. Ya adik-adik, Tuhan mendengar itu. Tuhan lalu menyuruh ikan memuntahkan Yunus. Pada akhirnya Yunus dimuntahkan di tepi pantai. Oke adik-adik, untuk yang kedua kalinya, Yunus dipanggil oleh Tuhan. Kali ini adik-adik, Yunus mematuhi perintah Tuhan. Yunus pergi ke Niniwe. Sesampainya Yunus di Niniwe, Yunus mengatakan kepada penduduk Niniwe bahwa Tuhan mengatakan 40 hari lagi Niniwe akan dimusnahkan. Ya adik-adik, penduduk Niniwe mendengar itu. Mereka percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu benar. Mereka semuanya berdoa, mereka semuanya berpuasa, mereka mengenakan kain kabung, dan bahkan mereka sujud menyembah. Bahkan adik-adik raja mereka pun melepaskan jubahnya, mengenakan kain kabun, berpuasa, bahkan mahkota yang di atas kepalanya, raja itu taruh di atas tanah dan sujud menyembah kepada Tuhan. Ya adik-adik, raja mereka mengatakan kepada penduduk di Niniwe bahwa berhentilah berbuat kekerasan. Pada akhirnya Tuhan melihat bahwa penduduk Niniwe sudah bertobat. Tuhan lalu mengampuni mereka. Pada saat itu juga mereka bersuka cita dan bergembira karena Tuhan sudah mengampuni mereka. Hanya satu adik-adik yang tidak bersuka cita, tidak bergembira. Dia itu Yunus adik-adik. Yunus malah marah buat Tuhan bahwa Tuhan mengampuni penduduk Niniwe. Lalu Tuhan mengatakan kepada Yunus, "Apa hakmu sehingga kamu marah? Dalam sekejap mata aku bisa mematikan, dan dalam sekejap mata pun aku bisa menghidupkan." Jadi Yunus lalu menyadari bahwa memang benar Tuhan itu mengampuni semua orang yang ada di dunia ini, asalkan kita mau bertobat, kita tidak berbuat hal-hal yang tidak baik. Adik-adik di rumah harus taat kepada orang tua,
harus dengar-dengaran agar supaya Tuhan menyayangi kita semua. Oke adik-adik, demikianlah cerita hari ini tentang Yunus yang hari ini kakak pengasuh bawakan. Sekarang adik-adik, kita semua mau melakukan lagu 2 berturut-turut, yaitu Yunus dan Big Oxmoor. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa. Ta-ta-ta, bentuk sasa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay! Baik adik-adik, di saat ini kita ada di dalam doa. Untuk itu adik-adik duduk yang manis, tenang, lipat tangan, dan kita berdoa. Bapa, sobat yang baik bagi kami anak-anak-Mu, di saat ini ya Tuhan, kami akan berdoa kepada ibadah yang kami akan lakukan ini bagi anak-anak kami. Biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi anak-anak kami di rumah, di setiap hari kehidupan mereka. Firman Tuhan yang baru saja dibacakan, biarlah itu dapat mengartikan akan kehidupan mereka yang lebih baik. Cerita yang disampaikan oleh pengasuh Tuhan, biarlah mereka dapat menerima dan memahami dan bisa mempersembahkannya kepada sesama. Lagu puji-pujian pun Tuhan itu membawa mereka bersuka cita dan bersukaria karena Tuhan mereka bisa memuji Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak asuhan kami dari Indria sampai dengan remaja. Tuhan Yesus memberkati mereka dalam hari-hari hidup mereka. Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Tuhan mau selamatkan mereka daripada segala langkah kehidupan mereka. Tuhan, berikanlah mereka kondisi yang baik, sehat, agar mereka selalu eksis untuk melakukan seluruh aktivitas mereka di mana saja.
Bapa yang baik, kami berdoa bagi anak-anak kami dalam bangku pendidikan dari PAUD sampai dengan SMA Tuhan. Tuhan Yesus memberkati mereka di bangku-bangku pendidikan mereka masing-masing, supaya apa yang mereka dapat dari para guru mereka Tuhan dapat membekali akan kehidupan mereka demi dan untuk masa depan mereka. Bapa yang baik, kami berdoa bagi anak-anak kami. Bapa, berikanlah mereka taat, setia kepada orang tua, mama, papa, bahkan sesama teman, bahkan para pengasuh, dewan guru, dan teristimewa buat Tuhan. Bapa, berikanlah mereka selalu istimewa kepada sesama, bahkan kepada Tuhan. Bapa, berikanlah mereka kondisi yang sehat selalu dan jauhkanlah segala penyakit daripada mereka, agar mereka selalu senantiasa sehat dan selalu senantiasa eksis di dalam seluruh kehidupan mereka. Bapa yang kekal kudus, kami berdoa bagi mereka dalam langkah-langkah hidup mereka. Tuhan memberkati. Bapa yang baik, kami berdoa bagi anak-anak kami yatim piatu. Tuhan menjadi ayah bagi mereka, menjadi ibu bagi mereka, dan Tuhan memberkati seluruh kebutuhan mereka. Bapa, inilah doa dan sembahyang kami yang kami persembahkan di saat ini. Ampunlah akan segala dosa dan salah kami, lalu hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami mempertukan doa ini kepada Bapa di surga, sambil bermohon berkat daripadamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus tinggal menyertai akan kehidupan anak-anak kami, tinggal menyertai kami semua hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Shalom. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Seruan anak SMTPI. Aku anak Tuhan, rajin sekolah minggu dan siap berkarya. Muan Modan. Kitab suci.